Haleluya, puji Tuhan. Bapak-bapak pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan, kita jumpa lagi pada malam hari ini dalam sesi ibadah pria. Kita rindukan kehadiran Tuhan sepanjang ibadah kita, walaupun dalam tempat yang berbeda ya. Kita yakini Roh Kudus menyatukan hati kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan kita rindukan lawatan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Mari kita berdoa dulu mengawali persekutuan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam ini kami dihimpunkan kembali oleh Roh-Mu Tuhan untuk kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan, bahkan mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan menuntun kami sebagai kepala keluarga untuk senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat Tuhan menyertai setiap rumah tangga dan pribadi kami. Kami mulaikan persekutuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kerinduan Daud ya bapak-bapak, walaupun keberadaannya sungguh luar biasa, tetapi dia selalu cintakan rumah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu itu. Satu hal telah kuminta Tuhan, diam dalam rumah-Mu. Mari bersama kita katakan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Haleluya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Sungguh firman Tuhan menjadi makanan bagi jiwa kita yang sesungguh-sungguhnya. Jiwaku haus Tuhan akan firman-Mu. Pujian ini sangat indah saudara ya. Mari kita nyanyikan bersama. Sembari kita siapkan hidup kita. Tanah yang haus akan air yang menghidupkan. Jiwaku haus Tuhan akan kasih-Mu. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan
cintamu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Oh haleluya, jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Haleluya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia Tuhan, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian tadi ya, membawa hati dan jiwa kita kecintaan akan bait Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang kita lihat pada malam ini ya, para pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-62 ayat yang pertama, saudara ya. Saya akan bacakan bagi kita Yesaya pasal 62 ayat yang pertama. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Saudara, dua kota yang disebutkan, Sion dan Yerusalem, ini adalah tempat ibadah bangsa Israel. Saudara ya, kita melihat sejarahnya, dua kota ini sempat diporak-porandakan. Benteng tembok dirobohkan, tidak ada satu batu yang terletak di atas batu lainnya, saudara. Saudara dapat bayangkan bagaimana rumah tanpa tembok, saudara. Kalau pada zaman dulu diceritakan, saudara, dalam sejarahnya, jadi musuh datang ke rumah mereka dalam situasi gitu, saudara ya, mereka ambil istri, ya, mereka ambil anak-anak, saudara, diperlakukan dengan sebebasnya. Itu semua bisa terjadi, kenapa? Ya karena rumah nggak ada tembok, saudara. Yerusalem tidak ada benteng, tidak ada tembok yang membentengi mereka, saudara. Sehingga musuh-musuh datang dengan bebasnya. Itulah kepahitan yang dialami bangsa Israel karena mereka meninggalkan Tuhan.
Mereka menyembah kepada Baal-Baal, membuat hati Tuhan sedih sehingga mereka dibiarkan diambil oleh bangsa lain dan dijajah dalam penjajahan dalam kungkungan Babil. Saudara. Yerusalem runtuh, saudara. Dan sampai kita melihat sejarahnya, Nabi Nehemia ya oleh kemurahan Tuhan izin dari penguasa Raja Persia untuk dia boleh kembali membangun tembok Yerusalem, saudara. Ini tempat ibadah, saudara. Dan dikatakan, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Nah, apa maknanya bagi kita, pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan, ini tempat ibadah. Ya. Bagaimana tempat ibadah saudara dan saya? Ya. Tempat ibadah yang dimaksudkan bukan bangunan gereja, saudara. Ya. Tempat ibadah yang dimaksudkan adalah hidup kita, saudara. Ya. Karena Roma pasal 12 ayat pertama menuliskan demikian, saudara ya. Saya akan bacakan bagi kita Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, saudara, untuk menjadi satu persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah, saudara ya. Ibadah yang sejati ketika tubuh kita ini menjadi tempat kediaman Tuhan, saudara. Bukan bangunan gereja. Bangunan gereja adalah tempat kita beribadah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa gereja adalah tempat ibadah orang Kristen, saudara. Nah, apalagi sekarang ya, dengan corona ini, ya ada banyak gereja-gereja yang besar maupun yang kecil, ya tidak terpakai lagi, saudara. Ya bukannya tidak terpakai lagi karena situasi kebijakan setempat tidak membolehkan untuk digunakan karena menjaga keamanan dan sebagainya, kesehatan bersama. Oleh sebab itu firman Tuhan mengejar kita, mengingatkan kita kembali tubuh ini loh tempat kediaman Tuhan. Karena ketika kita mempersembahkan tubuh ini menjadi tempat kediaman Tuhan, itu yang dikatakan ibadahmu yang sejati. Nah, bagaimana keadaan tubuh kita? Apakah terbenteng dengan bagus atau tidak ada tembok-temboknya, saudara? Ya. Apa maknanya tidak ada tembok-temboknya? Kita mengizinkan ya, roh-roh jahat, penguasa-penguasa setan, penguasa-penguasa dunia memporak-porandakan kerohanian kita. Ya. Kita tidak punya benteng lagi untuk membentengi kerohanian kita, saudara. Apakah seperti itu kita biarkan saat ini? Setiap keinginan dosa kita layani, ya seperti rumah tidak ada tembok, saudara ya. Pengaruh-pengaruh dunia begitu gampang masuk ke dalam hidup kita. Nah, kita diingatkan malam hari ini. Punyakah kita greget untuk menjaga? Oleh karena ini loh hidupku, tubuhku tempat kediaman Tuhan. Oh, hatiku tidak akan tinggal tenang. Ya. Aku mau menjadikan tubuhku ini tempat kediaman Tuhan. Hidupku tempat kediaman Tuhan. Aku tidak akan tinggal tenang. Itu greget, saudara ya. Ada semangat terus menjadikan tubuh kita kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan. Sehingga kita betul-betul dikatakan, aku tidak akan tinggal diam, aku tidak akan tinggal tenang. Ya. Sampai aku merasakan kehadiran Tuhan selalu dalam hidup kita. Nah saudara, ketika kita menjadikan itu saudara ya, apa yang kita akan nikmati dari Tuhan ketika kita punya mental seperti itu ya, punya gregetan seperti itu. Ya, sampai kapan targetnya ya saudara, ukurannya saudara ya. Bahwa kita punya greget seperti itu, ayat kedua, ayat yang satu masih menuliskan, sampai kebenarannya bersinar saudara ya. Jadi gregetnya kita menjadikan tubuh ini menjadi tempat kediaman Tuhan, sampai buktinya itu kelihatan, kebenaran Tuhan ini bersinar dalam hidup kita saudara. Hidup kita berubah saudara. Bahkan dikatakan dan keselamatannya menyala seperti suluh saudara. Kita dapat membawa orang-orang kepada jalan yang benar, saudara. Karena dalam hidup kita ada Yesus. Tutur kata kita menuntun orang kepada jalan benar. Perbuatan-perbuatan kita menuntun orang kepada jalan yang benar, saudara.
Nah, sampai itu terjadi dalam hidup kita, saudara, mari perhatikan ayat yang kedua. Ini yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ayat 3, Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Perhatikan ayat yang kelima, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ayat 6 lebih dahsyat lagi. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Perhatikan saudara ya, kita tidak lagi menjadi bangsa yang ditinggalkan. Bahkan Tuhan menjadikan kita istri, dia suami, berarti ada pemeliharaan saudara. Bahkan dikatakan Tuhan menyediakan kita pengintai-pengintai. Ada perlindungan saudara. Sepanjang hari, sepanjang malam Tuhan sediakan. Kalau saudara dan saya punya greget saudara ya, menjadikan hidup kita, tubuh kita menjadi tempat ibadah persekutuan dengan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati saudara. Tuhan ingin mengejar sekiranya ya dalam kondisi seperti ini. Ya saya mengamati seperti itu saudara ya. Dikala kita ibadah online mungkin ya. Saudara tidak terlihat oleh gembala beribadah di rumah. Mungkin seperti gitu. Tuhan ingin mengejar ibadah yang sejati. Apakah engkau menjadikan tubuhmu menjadi media untuk Tuhan hadir dalam hidupmu ya. Mungkin selama ini engkau begitu semangat ke gereja karena banyak orang, ribuan orang, ratusan orang. Engkau semangat ke gereja. Tetapi dalam situasi seperti sekarang ini, Tuhan ingin mengejar ibadahmu yang sejati. Apakah engkau menjadikan tubuhmu tempat media kehadiran Tuhan setiap hari saudara. Sampai apa? Sampai kebenaran Tuhan itu memancar. Sampai apa? Sampai engkau dapat menuntun orang-orang pada keselamatan. Wah, kalau sampai itu hidup kita, benar-benar hidup ini menjadi alatnya Tuhan, saudara ya. Menjadi tempat kediaman Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagian yang kita baca ini, saudara. Sepatu mari ya, Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak, bangkitkan greget, saudara ya. Mungkin selama ini kita teledor, ya, tidak menjaga benteng kerohanian kita. Tapi mari, mulai malam hari ini kita pulihkan, ya. Kita pulihkan hidup kita, tubuh kita ini, saudara ya. Mata, tangan, kaki, telinga, mulut ini, tubuh. Firman Tuhan bilang, untuk kita tidak manjakan lagi dengan hal-hal dosa, ya. Tetapi kita membawa, mengundang melewat mata kita, mulut kita, perkataan kita, telinga kita, kita tidak mendengar hal-hal sampah ya. Mulut kita tidak mengeluarkan kata-kata sampah. Mata kita tidak menelan informasi atau pandangan-pandangan sampah. Tetapi kita mengundang sesuatu yang baik, sesuatu yang baik ya. Firman Tuhan setiap hari kita isi. Pendengaran kita sehingga keluar dari kata-kata kita, kata-kata yang menjadi berkat. Karena apa? Kerinduan saya ini loh, supaya Tuhan mau hadir setiap saat. Sampai kebenarannya memancar dan segala tingkah laku kita, perkataan kita dapat menuntun orang pada keselamatan. Kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Apalagi yang Tuhan sediakan, saya baca dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, saudara ya. Ayat yang ke-23 saudara ya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 23.
Kalau kita terus menjaga tubuh ini saudara ya, rindukan kehadiran Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu ya. Karena kita terus mengundang kehadiran Tuhan, menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Oh mantap. Ya? Sepanjang perjalanan kita di muka bumi ini, Tuhan menjadikan kita istrinya. Ya, Dia suami. Wah, kalau Tuhan suami ya sempurna banget. Dia pasti mengasihi kita, memelihara kita, saudara ya. Bahkan pengintai, penjaga setiap hari, setiap malam. Sampai kita dituntun terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang. Saya kira tidak ada yang bisa menjamin seperti ini, saudara ya. Oleh sebab itu mari bangkitkan greget saudara, bangkitkan birahi istilahnya, semangat hidup kita untuk menjadikan tubuh ini menjadi tempat kediaman Tuhan, sehingga kita menikmati selalu kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Keindahan kita hidup bersama Tuhan. Kekuatan kita ada ketika ada bersama dengan Dia. Ya, saudara, mari kita akan berdoa, menyerahkan setiap rumah tangga kita agar Tuhan memberkati, melawat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Marilah Roh Kudus ambil alih dalam hidup kami. Bangkitkan semangat kami, bakar kembali api Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami diingatkan kembali, memperhatikan tubuh kami ini Tuhan. Menjadi media untuk tempat kediaman-Mu Tuhan. Mempersembahkan hidup yang kudus berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah yang Kau rindukan. Hidup ini menjadi tempat kediaman Tuhan setiap saat. Sehingga dalam tutur kata kami dapat mendatangkan berkat, dalam perbuatan kami dapat menggiring orang pada jalan keselamatan Tuhan. Dan kami akan menikmati janji-janji Tuhan dalam firman-Mu. Yang sakit kuasa-Mu menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan Tuhan bukakanlah kiranya pintu-pintu berkat-Mu. Ada banyak kepala keluarga, suami-suami yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Pekerjaan yang mungkin tidak ada lagi. Mereka dirumahkan mungkin. Pekerjaan tidak full lagi Tuhan. Kami yakin Tuhan akan bukakan berkat-berkat-Mu. Peliharakan sidang jemaat-Mu. Peliharakan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menjadi suami atas kami. Pasti Tuhan peliharakan. Terima kasih, bahkan berikan damai sejahtera-Mu atas setiap kami kepala keluarga Tuhan. Sehingga itu juga mengalir atas istri dan anak-anak kami. Diberkatilah kami semua. Terima kasih. Mari Bapak-Bapak, arahkanlah tangan dan iman-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, bahkan penghiburan, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas masa depan pendidikan, cita-cita anak-anak dan cucumu. Diberkatilah. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah berlimpah-limpah baik jasmani dan rohani. Mulai hari ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini. Keindahan hanya di dalam Yesus. Indah di hadapanku, kemurahan di belakangku,
kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Mari katakan, hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Karena Yesus menuntun hidupku. Karena Yesus menuntun hidupku. Puji Tuhan, sampai jumpa pada jam dan hari yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.